Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator dari kelompok 4 mata kuliah manajemen bisnis syariah akan menjelaskan materi yang berjudul studi kelayakan bisnis syariah. Sebelum kelompok kami menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Imanul Agustin, NIM 003. Yang kedua yaitu Muhammad Firdaus, NIM 006. Yang ketiga yaitu Puni Zumratul Azizah, NIM 007. Yang keempat yaitu Muhammad Syaiful Razak, NIM 033. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu terkait peluang pasar. Dalam peluang pasar itu juga terdapat dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu biasanya kita kenal dengan suatu kegiatan yang di dalamnya itu membahas sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dan dalam studi kelayakan bisnis itu sendiri, kita itu menentukan layak atau tidaknya ketika bisnis kita itu dijalankan. Hal yang pertama untuk memulai berbisnis itu, kita itu harus mengetahui peluang dan potensi apa saja yang ada di sekitar kita. Misalnya potensi peluang pasar itu sendiri. Karena peluang pasar itu juga termasuk hal terpenting yang dikaji di dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya yaitu ada beberapa keadaan yang bisa kita jadikan sebagai peluang. Yang pertama yaitu dilihat dari sisi produk atau jasa itu sendiri. Produk yang kita pasarkan itu harus laku cepat dalam waktu yang relatif singkat, dan kita itu sebagai seorang pembisnis baru, kita itu juga harus mengetahui teknologi seseorang atau pesaing kita. Kita itu harus memastikan bahwa teknologi pesaing kita itu lebih rendah daripada teknologi kita. Yang kedua yaitu bisa dilihat dari lokasi atau sisi letaknya. Dari sisi letak di sini kita itu harus mengetahui di lokasi tersebut apabila kita membangun sebuah usaha, kita itu harus mengetahui apakah di sekitar lokasi tersebut sudah ada produk yang sama dengan kita. Jika belum, kita bisa memakai lokasi tersebut. Dan yang kedua, lokasi tersebut itu tempatnya itu strategis. Misalnya tempatnya itu mudah dijangkau orang walaupun dengan berjalan kaki saja. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kriteria memilih bidang dan jenis usaha. Bidang dan jenis usaha itu dapat dipilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, asalkan kita itu mengetahui perkembangan dan kemajuan ekonomi yang ada. Misalnya di bidang agribisnis, di bidang ini kita itu bisa memulai usaha seperti tanaman hias, keramba ikan maupun usaha sayur-sayuran. Yang kedua yaitu di bidang akomodasi. Di bidang akomodasi itu biasanya usaha yang banyak dilakukan orang itu usaha rumah kos dan usaha perhotelan. Yang ketiga yaitu transportasi. Dalam bidang ini biasanya itu usahanya berupa bus sekolah, bus pariwisata dan lain-lain. Yang keempat yaitu lapangan olahraga. Usaha yang bisa dijalankan dalam lapangan olahraga itu biasanya penyewaan lapangan untuk olahraga bola voli, futsal maupun olahraga basket. Yang kelima yaitu di bidang kuliner. Di bidang kuliner ini saat-saat ini sangat maraknya usaha di bidang kuliner. Misalnya usaha restoran, usaha catering maupun usaha kafe. Yang keenam yaitu perbengkelan. Biasanya dalam bidang perbengkelan ini usaha yang ada itu yaitu bengkel mesin dan bengkel las, dan juga bengkel untuk mempercantik mobil. Yang ketujuh yaitu berupa di bidang jasa. Di bidang jasa ini biasanya itu berupa ekspedisi, angkutan barang, juga bisa berupa konveksi. Yang kedelapan yaitu bangunan. Dalam bidang bangunan ini usaha yang dapat dibangun yaitu usaha konsultan, pengawasan maupun kontraktor, itu juga masuk dalam bidang bangunan. Yang kesembilan yaitu manufaktur. Manufaktur itu
Usaha yang bisa dijalankan biasanya air mineral dalam kemasan, selanjutnya makanan yang siap saji, mebel itu juga bisa masuk dalam manufaktur. Dan yang ke-10 yaitu di bidang properti. Biasanya di bidang properti ini usaha yang bisa dijalankan yaitu usaha perumahan yang memiliki tipe rumah sebesar 120, 90, dan 70. Selanjutnya yaitu mengenai inventaris. Kita kan sudah tahu apa itu inventaris. Inventaris itu kan biasanya kita kenal dengan daftar atau catatan berupa barang-barang yang ada dalam suatu perusahaan. Dilihat dari sifatnya sendiri, data inventaris itu merupakan data yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam inventaris pada suatu bidang itu memiliki 5 manfaat sekaligus. Yang pertama yaitu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya daftar inventaris ini, kita sebagai pemilik perusahaan itu, kita itu lebih mudah mengawasi dan mengontrol aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan kita. Yang kedua yaitu menghemat anggaran. Dengan pencatatan yang baik dan selalu up to date itu, kita sebagai perusahaan itu, kita sebagai pemilik perusahaan kita itu diberi kemudahan untuk memperkirakan kapan waktu pembelian bahan baku. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan yang baik. Yang keempat yaitu membuat aset lebih aman. Yang kelima yaitu dasar perhitungan kekayaan dari sebuah perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kriteria memilih bidang dan jenis bisnis. Cara menentukan jenis usaha yang ingin kita mulai itu sangatlah sulit karena harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Ada 2 hal yang harus diputuskan dalam hidup. Yang pertama yaitu menjadi seorang pekerja, yang kedua yaitu menjadi seorang pembisnis. Seorang pemimpin atau pembisnis itu jika ingin mendirikan sebuah bisnis itu juga harus mengerti beberapa kriteria terpenting. Misalnya yang pertama yaitu jika kita ingin memasarkan atau mendirikan sebuah usaha, produk kita itu harus yakin bahwa produk kita itu diminati banyak masyarakat. Yang kedua, bahan bakunya itu tidak mahal dan mudah didapat. Yang ketiga yaitu harga jual itu tidak terlalu tinggi karena kita itu sebagai masyarakat awam, harga jual itu harus terjangkau. Yang keempat yaitu pangsa pasar yang harus jelas. Jadi di sini kita itu harus mengerti pasar-pasarnya itu bagaimana. Yang kelima yaitu produk atau jasa yang kita jual itu tidak mudah diduplikasi oleh pesaing-pesaing kita. Yang keenam yaitu usaha yang kita mulai itu tidak membutuhkan modal terlalu banyak. Menentukan bidang dan jenis usaha. Ada beberapa cara yang bisa dipilih sebagai berikut. Yang pertama, trial and error. Coba dan coba lagi. Cara ini merupakan metode paling sederhana dan lebih rentan resiko karena kurang didukung oleh data yang akurat atau lebih pada intuisi. Yang kedua, screening. Metode ini termasuk metode yang paling sederhana juga karena hanya memperhitungkan besaran-besaran faktor yang berpengaruh. Yang ketiga, menggunakan analisis SWOT. Metode ini bisa digunakan ketika sudah pada situasi dan kondisi dalam persaingan pasar yang ketat. Yang keempat, analisis matematika. Analisis ini dapat dilakukan terhadap pilihan bisnis atas dasar permintaan konsumsi per kapita. Yang terakhir, menggunakan analisis break-even point atau BIP. BIP ini adalah suatu titik batas penghasilan perusahaan yang tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, atau dengan kata lain, impas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan.
Secara umum pengambilan keputusan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu yang pertama probabilitas komersial dan probabilitas ekonomi bisnis. Keduanya akan dijabarkan lagi sesuai dengan posisi masing-masing pengambilan keputusan yang akan berbisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, pada umumnya seorang investor akan lebih dahulu memperhatikan probabilitas komersial, apakah proyek atau bisnis yang akan dibuka itu memberikan tingkat keuntungan yang dianggap layak. Baru setelah itu menyusul pertimbangan-pertimbangan lain yang menyangkut manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Hal itu sah-sah saja karena suatu usaha tergantung pada keuntungan yang didapat. Dari keuntungan itu nanti akan didapat yang pertama mengelola dan mengembangkan usahanya, yang kedua yaitu melaksanakan kewajiban, yang ketiga yaitu melaksanakan kewajiban terhadap negara, yang keempat yaitu melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat sesuai ajaran agama seperti berinfak atau yang lain menurut agama non. Berbeda kalau inisiatif dan pelakunya dari pihak pemerintah, maka probabilitas komersial bukan pertimbangan satu-satunya. Sesuai dengan peran dan fungsinya, maka pertanggungjawaban pemerintah sangat luas. Oleh karena itu, pertimbangan suatu proyek atau bisnis yang ditangani pemerintah, maka pemerintah juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama yaitu menyerap tenaga kerja, yang kedua yaitu ruang lingkup dan kompleksitas proyek, yang ketiga yaitu apabila jaringan perdagangan luas ke luar negeri, seberapa banyak devisa yang didapatkan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dan proses studi kelayakan. Dalam sebuah usaha, proses studi kelayakan itu perlu karena untuk menunjang keberhasilan perusahaan tersebut. Ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam hasil studi kelayakan dalam sebuah perusahaan. Yang nomor satu, bagi investor. Investor adalah seorang atau lembaga yang memiliki sejumlah dana atau uang yang menanamkan dananya dalam suatu proyek bisnis atau perusahaan yang dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dari keuntungan dari proyek bisnis tersebut. Studi kelayakan bagi investor tersebut bisa dilakukan oleh investor sendiri bila ia ingin lebih yakin dengan hasilnya, sehingga ia benar-benar mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Studi kelayakan juga sering dilakukan oleh pemilik proyek atau bisnis sendiri yang masih membutuhkan partisipasi para penanam modal yang lainnya. Yang kedua, bagi kreditor. Kreditor sangat memerlukan sekali studi kelayakan proyek bisnis, karena hasil studi kelayakan itu menjadi persyaratan dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan utama dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan yang diminta oleh pemilik proyek bisnis tersebut. Yang ketiga, bagi pemerintah. Pemerintah juga sangat berkepentingan dengan studi kelayakan proyek bisnis ini, terutama manfaat bagi kemajuan perekonomian nasional. Apakah proyek bisnis ini membantu menghemat atau mengurangi devisa dan menambah devisa, serta memperluas kesempatan kerja bagi pengangguran-pengangguran di negara tersebut. Selain itu, pemerintah juga berkepentingan terhadap studi kelayakan proyek bisnis dari segi administratif, sebagai bahan penilaian layak atau tidak proses bisnis ini diberi izin untuk beroperasi di negara yang melakukan di negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.